Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Rahayu Siregar dari kelas BUN 3B jurusan Perkebunan Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas, menjelaskan, dan mengulas mengenai hasil UAS saya kemarin. Dan saya akan membacakan soal dan menjelaskan jawabannya. Ada 6 soal teori dan 2 soal praktek. Ini adalah mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perubahan Sosial. Nah, saya akan mendampingi kalian semua dalam memahami relasi perubahan sosial, memahami dinamika kelembagaan petani, dan peranannya dalam perubahan sosial di sektor pertanian. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Pujiwahyu Mulyani, SPMSC. Dosen kami ini yang berpengalaman dalam bidang penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Selain itu, kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Ibu Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yaitu Ibu Dr. Nurliana Harahap, SPMSI, yang telah memimpin institusi ini menuju pencapaian yang gemilang. Nah, tak lupa Kepala Jurusan Perkebunan, karena saya jurusan Perkebunan, adalah Bapak Dr. Iman Arman, SPMP, yang selalu memberikan arahan dan motivasi bagi kami, mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian. Nah, saya akan membahasnya di video selanjutnya. Stay tune! Nah, pertanyaan teori nomor pertama atau nomor 1, yaitu jelaskan 4 komponen bentuk relasi sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat. Jawabannya adalah 4 komponen bentuk relasi sosial. Pertama itu ada komponen person, yaitu komponen ini berkaitan dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kelembagaan masyarakat. Orang-orang yang bergabung dalam lembaga tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Contohnya, dalam kelompok tani terdapat berbagai individu dengan peran yang berbeda, seperti ketua kelompok tani, anggota kelompok tani, anggota-anggotanya, penyuluhan pertanian atau penyuluhnya, dan distribusi pupuk. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan aktivitas pertanian. Komponen yang kedua adalah komponen kepentingan. Komponen ini menunjukkan bahwa individu dalam suatu kelembagaan memiliki kepentingan atau tujuan tertentu yang mengikat mereka dalam interaksi sosial. Contohnya, dalam kelompok koperasi petani, anggota memiliki kepentingan bersama, seperti memperoleh harga jual hasil panen yang lebih baik, mendapatkan akses pupuk subsidi, dan memperkuat daya tawar dalam pasar. Kepentingan inilah yang mendorong mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama. Nah, komponen yang ketiga yaitu komponen aturan. Aturan dalam kelembagaan masyarakat yang mencakup norma, nilai, atau hukum yang disepakati bersama dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Contohnya, dalam asosiasi petani sawit terdapat aturan mengenai pembagian hasil panen, penggunaan lahan, dan standar keberlanjutan dalam menanam kelapa sawit. Petani harus mengikuti aturan ini agar dapat terus bekerja sama dalam mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menjual hasil perkebunan mereka. Komponen yang keempat dan komponen yang terakhir adalah komponen struktur. Komponen ini menunjukkan bahwa dalam suatu kelembagaan, setiap orang memiliki posisi dan peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, dalam gabungan kelompok tani atau gapoktan, terdapat ketua yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan kelompok. Nah, bendahara bertugas untuk mengelola keuangan hasil panen dan bantuan dari pemerintah, serta anggota yang mengelola lahan pertanian. Posisi dan peran ini tidak bisa diubah sembarangan tanpa mekanisme yang disepakati sebelumnya, seperti musyawarah. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan mengapa pembangunan pertanian disebut sebagai suatu upaya perubahan sosial dan berikan contohnya. Jawabannya adalah pembangunan pertanian merupakan upaya perubahan sosial karena membawa transformasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, teknologi, budaya, maupun pola pikir. Perubahan ini terjadi karena adanya inovasi, kebijakan, serta interaksi antara petani dan berbagai pihak.
Nah, perubahan sosial dalam pembangunan pertanian dapat terjadi dalam bentuk yang pertama itu perubahan struktur sosial. Nah, perubahan struktur sosial ini adalah perubahan dalam hubungan sosial antara petani, tengkulak, koperasi. Nah, yang kedua itu ada perubahan pola produksi, yaitu penggunaan teknologi modern menggantikan metode tradisional. Nah, yang ketiga ada perubahan nilai dan norma, yaitu petani semakin terbuka terhadap inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang keempat ada perubahan ekonomi, yaitu meningkatnya pendapatan petani akibat akses pasar yang luas dan efisien. Contohnya, dulu petani padi hanya mengandalkan tenaga manual dan hewan ternak seperti sapi untuk membajak sawah. Dengan adanya pembangunan pertanian, penggunaan traktor, sistem irigasi modern, dan drone untuk memantau tanaman yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana dinamika perkembangan kelembagaan petani, peluang dan tantangan gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan di Indonesia. Nah, jawabannya adalah perkembangan kelembagaan petani di Indonesia telah mengalami dinamika yang sangat signifikan seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, kelembagaan petani seperti kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan berperan penting dalam mengorganisir petani mulai dari produksi hingga pemasaran. Namun, tantangan seperti kurangnya pembinaan dan pendampingan seringkali menghambat efektivitas kelembagaan ini. Salah satu inisiatif pemerintah yang menekankan gerakan kolektif adalah program Brigade Pangan. Program ini bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan dengan membentuk tim pendamping yang mengawali pelaksanaan program di lapangan. Peluang gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan ini ada peningkatan produktivitas, yaitu pendampingan intensif dan penerapan teknologi modern dapat meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Yang kedua ada regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam Brigade Pangan dapat menarik minat mereka ke sektor pertanian. Nah, ketiga ada penguatan kelembagaan petani dengan kolaborasi dalam Brigade Pangan dan memperkuat struktur dan fungsi kelembagaan petani. Nah, tantangan gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan ini ada koordinasi antara lembaga yang masih kurang efektif, kedua, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta adaptasi teknologi yang masih rendah di kalangan petani. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diinisiasi dalam program Brigade Pangan. Nah, jawabannya adalah proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dilakukan dengan identifikasi dan sosialisasi dengan pendekatan kelompok petani yang ada dan potensi sumber daya di wilayah sasaran, dan sosialisasi konsep Brigade Pangan termasuk tujuan, manfaat, serta peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan. Nah, caranya lagi itu yang kedua dengan pembentukan dan penguatan kelompok tani. Nah, yaitu memperbaiki kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan melakukan penguatan dalam aspek manajemen, organisasi, administrasi, dan kepemimpinan. Nah, yang ketiga ada pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani, yaitu mengidentifikasi skema kelembagaan ekonomi yang sesuai, menyediakan akses permodalan dan investasi dengan bekerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, atau melalui permodalan lainnya. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu, menurut pendapat saudara, bagaimana peran dan tujuan pentingnya pemetaan dan analisis stakeholders untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani? Nah, jawabannya adalah pemetaan dan analisis stakeholders berperan penting dalam memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani karena membantu mengidentifikasi aktor-aktor kunci seperti membangun sinergi serta mengelola risiko dan konflik dalam kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Melalui pemetaan ini, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan
teknologi, dan pasar. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas program, memperkuat kolaborasi, dan mendorong kemandirian kelembagaan agar lebih adaptif dan berdaya saing dalam ekosistem pertanian. Nah, pertanyaan yang keenam yaitu, menurut saudara, bagaimana strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang dapat dirancang untuk mendukung pertanian modern, mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani? Jelaskan beserta contohnya. Nah, jawabannya adalah strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani untuk mendukung pertanian modern dalam mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pertanian tentang teknologi pertanian modern dan praktik berkelanjutan. Misalnya mengadakan workshop mengenai penggunaan pupuk organik. Yang kedua itu ada penguatan kelembagaan seperti pembentukan koperasi tani. Juga krusial memberikan akses ke modal dan pasar. Contohnya, koperasi yang menyediakan layanan pinjaman dan pengolahan hasil pertanian. Ketiga itu, akses ke teknologi modern, seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian. Keempat, membangun jaringan pemasaran yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen. B. Penetapan aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan yang terbentuk. Aturan kesepakatan bersama ditetapkan melalui musyawarah anggota. Dalam proses ini, anggota berdiskusi mengenai hak dan kewajiban tanggung jawab pengurus serta mekanisme penyelesaian konflik. Kesepakatan ini dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua anggota untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang telah disepakati. C. Proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan melibatkan semua anggota dalam forum diskusi. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan saran mengenai kegiatan yang ingin dilaksanakan seperti pelatihan, pengolahan hasil pertanian, atau pemasaran produk. Dengan cara ini, setiap anggota merasa memiliki andil dan tanggung jawab terhadap kegiatan kelompok. Nah, D. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam kelembagaan petani dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Apabila terdapat perbedaan pendapat, dilakukan diskusi untuk mencari solusi bersama. Nah, sekian penjelasan materi kelembagaan petani dan perubahan sosial dari saya atau materi UAS saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.